Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang review pembahasan soal-soal yang ada di bab 3 dan bab 4, yaitu materi tentang pendidikan dan pergerakan nasional Indonesia di bab 3, dan materi bab 4 juga yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi saya akan mencoba menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut yang nanti membantu kamu dalam menghadapi ujian akhir semester. Jadi simak penjelasan video berikut ini supaya Ananda bisa mengerti atau membantu dalam menghadapi ujian. Review pembahasan soal-soal pergerakan nasional Indonesia dan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, jika ditanyakan, tuliskan faktor intern dan ekstern munculnya pergerakan nasional Indonesia. Maka di sini kita bisa melihat bahwa faktor internal munculnya pergerakan nasional Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu adalah tekanan dan penderitaan yang sudah kita rasakan semenjak zaman penjajahan. Yang kedua adalah adanya rasa senasib sepenanggungan yang hidup dalam penjajahan selama ini, yaitu adanya rasa kebersamaan. Dan yang ketiga adalah adanya rasa kesadaran nasional. Dan di sini kita sadar bahwa kita ingin berdiri di kaki sendiri tanpa ada penjajah bangsa lain. Itu adalah faktor internal munculnya pergerakan nasional. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor ini antara lain ada 5. Yang pertama adalah masuknya paham-paham baru seperti paham liberalisme dan paham human right. Yang kedua adalah diterapkannya pendidikan yang pernah kita bahas, yaitu pendidikan yang kita dapat melalui politik etis, di mana politik etis itu terdiri atas 3, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tapi yang paling berhasil di sini adalah edukasi ataupun pendidikannya. Yang ketiga itu adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Kita tahu ini adalah kemenangan pertama bangsa Asia melawan kulit putih, sehingga membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia. Yang keempat adalah gerakan Turki Muda yang terjadi pada tahun 1896. Yang kelima atau yang terakhir adalah adanya pergerakan nasional di Asia seperti di negara India, Tiongkok, dan Filipina. Jadi itu adalah faktor eksternal munculnya pergerakan nasional. Nomor 2, jika ditanyakan, jelaskan penyebab terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi Sarekat Islam. Baik, jika ditanyakan soal demikian, maka kita harus mengerti sejarah Sarekat Islam, di mana ketika Sarekat Islam itu didirikan tahun 1914, Semaun, Darsono, dan nantinya Alimin itu resmi menjadi anggota daripada Sarekat Islam cabang Surabaya. Hal ini terjadi karena nama Sarekat Islam yang sangat populer dan disukai oleh masyarakat pada kala itu. Mereka ini, yaitu Semaun, Darsono, dan Alimin adalah kader-kader daripada ISDV. Apa itu ISDV? ISDV itu adalah Indische Social Democratische Vereniging, yang merupakan partai komunis yang berasal dari Belanda yang dibawa ke Indonesia oleh Sneevliet. Jadi masuknya tokoh-tokoh ini mengakibatkan nanti terjadinya perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Sarekat Islam itu akhirnya nanti terdiri atas 2, yaitu SI Merah yang beraliran komunis dan SI Putih yang beraliran nasionalis dan agamais. Itu dia. Jadi nanti sehingga dibuatlah peraturan bahwa anggota daripada Sarekat Islam itu tidak bisa menjadi anggota 2 partai atau 2 organisasi. Jadi harus memilih salah satu. Nanti akhirnya Sarekat Islam melemah dan dibubarkan. Yang ketiga, jika ditanyakan, jelaskan perbedaan golongan elit kolonial dengan golongan elit baru pada masa pergerakan nasional. Kamu harus pahami apa itu golongan elit kolonial. Sebenarnya jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda atau bangsa Eropa ke Indonesia telah ada yang namanya golongan bangsawan di Indonesia. Golongan-golongan inilah yang merupakan orang-orang kaya pada saat itu. Tapi setelah kedatangan Belanda maupun bangsa Eropa lainnya, disinilah diangkat golongan-golongan bangsawan tadi menjadi seorang bupati.
Ingat, profesi bupati itu kita kenal nanti setelah masuknya penjajahan bangsa Eropa. Bupati itu tidak digaji oleh penjajah, melainkan diberikan 1/10 dari pajak yang mereka ambil dari masyarakat. Jadi mereka ini ditugaskan untuk memungut pajak dari masyarakat pribumi. Golongan ini mendapat selalu perlakuan khusus, baik itu pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain dari penjajah. Mereka ini juga tidak menginginkan adanya perubahan, karena mereka ini telah hidup berkecukupan. Yang kedua tadi adalah golongan elit baru. Ingat, golongan ini adalah golongan yang muncul akibat adanya politik etis. Mereka ini adalah orang-orang yang baru mendapatkan pendidikan. Salah satu contohnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan seorang tamatan daripada Stopia, yaitu Fakultas Kedokteran yang menjadi Fakultas Kedokteran UI sekarang ini. Mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan perubahan, bahkan sangat peduli terhadap sesama manusia. Mereka inilah yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya golongan-golongan cendekiawan di Indonesia. Jadi orang-orang yang baru mendapatkan pendidikan. Soal nomor 4, jika ditanyakan bagaimana sejarah Partai Nasional Indonesia ataupun PNI pada masa pergerakan nasional. Jadi, sejarah daripada PNI itu sendiri adalah didirikan di Kota Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Kita tahu pendirinya ada beberapa orang yang terkenal, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Sartono, dan kawan-kawannya. Mereka ini itu merupakan lanjutan daripada Algemeen Studi Club. Asas daripada PNI adalah ada 3 yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah self-help atau menolong diri sendiri. Sedangkan yang kedua adalah non-kooperatif. Artinya mereka ini tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Yang ketiga adalah marhainisme atau orang-orang yang memperjuangkan rakyat kecil. Itu adalah 3 asas PNI yang sangat terkenal pada masanya. Salah satunya juga adalah Soekarno. Pada masa ini, beliau itu dijuluki sebagai singa podium. Apa itu singa podium? Itu adalah orang-orang yang menguasai pidato ketika berbicara di depan orang banyak. Bahkan ketika menjabat sebagai daripada pengurus daripada PNI, beliau pernah berpidato di Kota Bandung dengan judul pidatonya adalah Indonesia Klaktan atau Indonesia Menggugat, di mana dia mengkritik Belanda yang sangat kapitalistik dan imperialistik. Tapi akibatnya apa? Akibatnya beliau dibuang dan dipenjarakan di penjara Sukamiskin. Jadi itu adalah resiko yang diambil tokoh-tokoh pejuang kita. Soal nomor 5, jika ditanyakan, jelaskan perbedaan taktik kooperatif dengan taktik non-kooperatif. Kita harus pahami dulu apa itu taktik non-kooperatif dulu atau radikal. Jadi inilah taktik yang berjuang dengan amat keras dengan menuntut perubahan, tapi mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Organisasi yang menggunakan taktik ini hanya ada 3 pada masa pergerakan nasional. Di antaranya adalah Perhimpunan Indonesia, yang kedua Partai Komunis, dan yang ketiga adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sedangkan apa yang dimaksud dengan partai yang menggunakan taktik kooperatif? Ingat, kooperatif adalah taktik yang memilih bekerja sama dengan kolonial Belanda. Artinya mereka menghindari yang namanya tindak kekerasan. Ada banyak organisasi yang menggunakan taktik kooperatif ini, antara lain Partai Indonesia atau yang kamu kenal dengan Partindo, PNI Baru, Parindra, dan GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Nomor 6, jika ditanyakan tuliskan tujuan Kongres Pemuda II dan hasil daripada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tujuannya apa? Itu ada 3. Yang pertama adalah melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda dan pemudi di Indonesia. Jadi ingat, Sumpah Pemuda ya dalam Kongres kedua ini tidak hanya bagi pemuda tapi juga bagi pemudi, yaitu perempuan. Yang kedua adalah membicarakan masalah pergerakan pemuda di Indonesia. Dan yang ketiga adalah memperkuat yang namanya kesadaran, kebangsaan, dan memperteguh yang namanya persatuan Indonesia. Sedangkan hasilnya adalah yaitu Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Mungkin isi daripada Sumpah Pemuda seluruh kita semuanya sudah mengetahui isi daripada Sumpah Pemuda ya. Nomor 7, jika ditanyakan tuliskan sejarah Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928.
Oke, jadi tidak hanya ada Sumpah Pemuda, tapi ada juga yang namanya Kongres Perempuan pada tahun 1928. Jadi, tonggak gerakan pembebasan kaum perempuan Indonesia itu sudah digulirkan 17 tahun sebelum kita merdeka. Artinya, komitmen itu telah dirumuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928. Di mana kongres ini sendiri diikuti oleh 600 orang perwakilan organisasi perempuan dari seluruh daerah dan wanita dari berbagai latar belakang juga dan sosial budaya. Mereka ini nanti berbaur di Yogyakarta, yaitu menjadi sekarang itu tempatnya adalah Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya. Salah satu hasil yang dihasilkan dari Kongres Perempuan pertama ini adalah lahirnya perhimpunan atau perkumpulan yang disebut dengan Perserikatan Perempuan Indonesia atau yang dikenal dengan PPI. Itu adalah hasil dari Kongres Perempuan pertama ini. Nomor 8, jika ditanyakan soal jelaskan tujuan Jepang menyerang pangkalan laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Oke, kita tahu pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang pangkalan laut milik Amerika di Hawaii. Apa tujuannya? Tujuan sebenarnya adalah di mana Jepang melakukan serangan ini untuk antisipasi Jepang mencegah armada Pasifik AS untuk melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang. Jadi di sini Jepang ketakutan jika Amerika yang menyerang mereka duluan, atau nanti Amerika ikut campur terhadap peperangan yang akan Jepang lakukan di Asia, sehingga mereka melemahkan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia. Salah satu tindakannya adalah dengan menyerang pangkalan Pearl Harbor. Salah satu juga tindakannya adalah menyerang kapal induk milik Amerika Serikat yang bernama USS Enterprise. Itulah kapal induk terbesar pada saat itu. Soal nomor 9, jika ditanyakan, jelaskan yang dimaksud dengan operasi taktik gurita. Ini pernah Jepang lakukan ketika menguasai Indonesia. Baik, kita lihat, jika kita tahu gurita itu adalah hewan laut. Jadi, operasi taktik gurita itu adalah strategi perang yang dicetuskan oleh Laksamana Takeo Kurita. Operasi ini merupakan penyerangan Jepang untuk menguasai Pulau Jawa setelah berhasil menyerang Pearl Harbor. Operasi gurita dilancarkan Jepang menjadi dua serangan, yaitu Gurita Barat dan Gurita Timur. Di mana serangan operasi Gurita Barat atau yang dikenal dengan Western Octopus berasal dari Laut Cina Selatan lalu dilanjutkan sampai ke Kalimantan bagian utara. Lalu mereka masuk ke Pulau Jawa, sedangkan Gurita Timur atau yang disebut dengan Eastern Octopus dimulai dari Filipina, terus melalui yang namanya Selat Makassar, lalu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi ingat, berbeda dengan serangan daripada Gurita Barat, Gurita Timur ini masih mendapat perlawanan yang lumayan ketat dari pahlawan sekutu atau tentara sekutu. Bahkan mereka harus bertempur di Laut Jawa sehingga dikenal dengan Pertempuran Laut Jawa yang berlangsung selama 7 jam non-stop tanpa berhenti. Akhirnya perang ini memang nantinya dimenangkan oleh pasukan Jepang. Jika nomor 10 ditanyakan, jelaskan penyebab dibubarkannya organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Jadi sebenarnya Putra itu didirikan Jepang dengan alasan untuk membujuk rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Tapi yang terjadi adalah tokoh-tokoh Putra yang dikenal dengan Empat Serangkai justru memanfaatkan organisasi ini untuk menyebarkan paham-paham nasionalisme kepada pemuda Indonesia. Melalui apa? Melalui radio yang digunakan oleh tokoh Empat Serangkai ini. Melihat perkembangan hal ini, Jepang merasa dirugikan karena tidak menguntungkan bagi Jepang mempertahankan organisasi ini. Akhirnya, pada tahun 1944, organisasi ini resmi dibubarkan karena tidak menguntungkan bagi Jepang itu sendiri. Soal nomor 11, jika ditanyakan, tuliskan faktor intern dan ekstern diterimanya militer Jepang pada saat awal pendudukan di Indonesia. Ingat, pada saat militer Jepang tiba awalnya di Indonesia, mereka sangat dielu-elukan alias diterima di Indonesia. Hal ini ternyata sangat masuk akal karena ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor inter atau dari dalam. Bangsa Jepang itu bisa diterima karena ada ramalan dalam sejarah kerajaan Indonesia, yaitu Raja Jayabaya yang berasal dari kerajaan Kediri, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Beliau pernah mengatakan bahwa akan suatu saat bangsa kulit kuning dari utara untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan kulit putih. Hal ini bisa dianggap masuk akal karena pada saat itu dia bisa meramalkan apa yang terjadi kelak di Indonesia. Yang kedua adalah faktor ekstern, di mana kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 itu juga membangkitkan semangat bahwa bangsa Asia bisa berbuat banyak untuk mengusir penjajahan bangsa Eropa di Asia. Itulah ekspektasi yang diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah Jepang. Tapi ternyata nanti penjajah Jepang itu tidak ada bedanya dengan penjajah lainnya. Soal nomor 12, jika ditanyakan, latar belakang diberikannya janji kemerdekaan oleh Jepang kepada Indonesia. Ingat, memasuki akhir atau awal tahun 1944, militer Jepang itu semakin terdesak dalam perang Asia Pasifik. Dari yang sebelumnya taktiknya adalah ofensif berubah menjadi defensif. Di sini Angkatan Laut Amerika itu baik Angkatan Laut, Darat, dan Udara mulai memenangkan perang. Akhirnya nanti Jepang mulai tersudut dalam perang Asia Pasifik. Pada saat inilah Perdana Menteri yaitu Hideki Tojo akhirnya mengundurkan diri dan diganti oleh Koiso Kuniaki. Dan Koiso Kuniaki ini memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan harapan Indonesia akan semakin termotivasi untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Asia Pasifik melawan sekutu. Jadi itu adalah alasan diberikannya janji kemerdekaan tersebut, karena mereka semakin terdesak dalam perang Asia Pasifik. Soal terakhir, jika ditanyakan apa latar belakang terjadinya perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang di Tasikmalaya, Sir? Oke, kita lihat perlawanan yang datang dari Kiai Haji Zainal Mustafa yang berada di Tasikmalaya itu terjadi karena adanya paksaan dari budaya Jepang, di mana budaya itu adalah dikenal dengan budaya seikere. Seikere ini adalah budaya di mana setiap orang dipaksakan untuk melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, yaitu caranya membungkukkan badan ke arah Tokyo, sehingga nanti hal ini ditentang oleh para ulama yang berada di Tasikmalaya. Salah satunya yang terkenal adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Mereka menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang dianggap sebagai tindakan musyrik. Oke, sehingga nanti terjadilah pemberontakan terhadap Jepang. Jadi, itu dia tadi pembahasan soal-soal tentang materi di bab 3 dan bab 4, yaitu tentang pergerakan nasional Indonesia dan pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga pembahasan soal tadi bisa membantu kamu nantinya dalam menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Jadi sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Sir Donald ucapkan terima kasih.